Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sebelum kita akan memulai small group kita, saya ingin mengajak setiap Anda semuanya, kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada di small group hari ini. Kami tahu semua ini adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum kami mulai, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ketika firman kami dengar, di situ kami mendapatkan pengertian, hikmat, sehingga firman-Mu akan memuaskan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda akan saya bawa untuk kembali mengulang sebuah materi yang minggu lalu kami sampaikan di ibadah sore, dan saya berharap melalui materi ini setiap Anda semuanya akan diberkati dan saudara belajar tentang nilai dari sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan sore hari ini adalah bijaksana di sepanjang kehidupan. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih, sementara saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan saya tentang realita yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Banyak orang Kristen, perhatikan di sini, tidak menyadari siapa mereka. Mereka tidak menyadari apa yang harus dikerjakan sepanjang kehidupannya. Ya, banyak orang Kristen boleh dikatakan lupa atau memang tidak tahu tanggung jawabnya sebagai orang Kristen, tanggung jawabnya sebagai orang yang dipercaya Tuhan hidup di dunia ini dia nggak ngerti. Ya, itu sebabnya sore hari ini kita perlu belajar bersama-sama tentang apa tanggung jawab kita sepanjang kehidupan ini. Mari kita lihat sama-sama apa tanggung jawab kita sepanjang kehidupan. Bilang sama-sama, sepanjang kehidupan. Saya punya tanggung jawab. Lagi, sepanjang kehidupan, saya punya tanggung jawab. Katakan amin. Kita buka sama-sama dalam Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita akan membuka sama-sama di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Ya. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan 43. Ayat 35 demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. 36. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 38. Tetapi, ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Padua. Sama-sama, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika
ketika tuannya itu datang. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Saudaraku, dari ayat ini, dari beberapa ayat yang sudah kita baca, kita temukan apa tanggung jawab kita di sepanjang kehidupan. Saudaraku, banyak orang tidak bertanggung jawab dengan hidupnya sepanjang kehidupan ini. Itu sebabnya hari ini kita belajar sama-sama. Nah, sebelum kita berbicara tentang tanggung jawab, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa Anda perlu tahu apa makna kehidupan Kristen. Sebenarnya lebih tepatnya apa makna kehidupan menurut Alkitab. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, hidup adalah ujian. Sama-sama bilang, hidup. Kalau Anda membaca Alkitab, tiap kali kita ketemu ayat demi ayat yang Tuhan Yesus ajarkan, hidup ini adalah ujian. Amin. Kita ketemu dengan seseorang, kita ketemu dengan orang baik, orang tidak baik. Anda perhatikan, hidup ini adalah ujian. Saya suka lihat film-film yang sekarang ini lagi marak di sosial media. Film ini sederhana, kadang-kadang ada seseorang yang bikin social eksperimen. Dia taruh uang, lalu dia pura-pura enggak lihat. Lalu di sisi lain orang datang dan ngambil. Social eksperimen. Ada orang yang ngambil, ada orang yang akhirnya menyadari itu bukan tanggung jawabnya. Perhatikan, di kehidupan ini juga demikian. Kita kadang-kadang ketemu dengan orang yang ngeselin kita. Ngeselin kita. Di situ kita kalau mengerti tentang makna kehidupan bahwa hidup ini adalah ujian. Waktu Anda ketemu dengan orang yang jengkelin saudara, ada dua pilihan yang Anda dan saya bisa buat. Marah atau mengampuni. Betul? Anda pilih mana? Itu adalah ujian. Amin. Kadang-kadang kita juga demikian, diizinkan terjadi sesuatu, namanya juga manusia. Perhatikan, apalagi kalau sudah di usia dewasa madya atau dewasa muda yang usianya 40 sampai 60 tahun. Percayalah, kita mulai banyak hal yang mulai lupa. Betul tidak? Perhatikan, kadang-kadang kita ketemu dengan pasangan kita udah pesan sesuatu kepada dia, lalu tiba-tiba lupa. Kita udah pesan jangan lupa ya, makin dibilang jangan lupa, makin lupa. Terus apa yang terjadi ketika Anda minta tolong sama seseorang dan orang itu jawabnya, aduh lupa. Ada dua pilihan, Anda marah atau Anda bisa mengerti keadaan itu. Betul? Dan Tuhan gak paksa saudara. Saudara mau marah, itu hak saudara. Saudara mau mengampuni, itu adalah hak saudara. Tapi Anda catat baik-baik, hidup adalah ujian. Sampai di sini paham? Sepanjang kehidupan Anda akan ketemu yang namanya hidup adalah ujian. Yang kedua, hidup adalah kepercayaan. 2, 3. Iya, Anda mesti ingat baik-baik sepanjang hidupmu, bahwa apapun yang saat ini sedang engkau kerjakan, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Yes? Bilang sama-sama, hidup adalah kepercayaan. Termasuk nafas hidupmu. Saudara kasih nafas hidup, itu kepercayaan. Amin. Saudara kasih kesempatan melayani, itu kepercayaan. Saudara dikasih waktu 1 minggu, 7 hari, 1 hari, 60 menit, 1 bulan, 31 hari, itu kepercayaan. Nah, sepanjang waktu-waktu yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, apa yang saudara lakukan dengan waktu saudara? Saudara main-main, saudara santai-santai, saudara asik dengan handphone saudara, saudara senang-senang saja, perhatikan, hakmu. Tapi Anda mesti ingat, hidup adalah kepercayaan. Namanya kepercayaan, satu saat kelak Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Yes, paham? Anak-anak muda, jangan mengira bahwa kalian masih muda. Hidup adalah kepercayaan. Kalau Anda tahu hidup adalah kepercayaan,
Anda akan gunakan kepercayaan itu dengan baik. Jika Anda tahu hidup adalah kepercayaan, saudara akan jaga kepercayaan. Bila sama-sama jaga kepercayaan. Amin. Yang ketiga adalah hidup adalah penugasan sementara. Kalau Anda bisa dipercaya dengan perkara kecil, kita akan dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Sepakat dengan saya? Bilang yang kedua, hidup adalah kepercayaan. Amin. Jadi gunakan, meskipun Anda masih muda, jangan mikir, wah saya masih 17 tahun, saya masih 20 tahun, lalu engkau santai-santai dengan waktumu. Saya berkata, sia-sia. Satu kali kelak, Anda akan menebusnya dengan bayar mahal. Ya, saya suka ngelihat orang-orang hebat di dunia ini. 17 tahun bisa S2. Ya, 20 tahun sudah punya bisnis yang hebat. Kalau saudara ketemu dengan itu, apa yang timbul dalam hatimu? Pasti kepingin ya. Nah, makanya saya ajak saudara, mumpung kita masih muda, carilah orang-orang yang bisa membakar semangatmu. Jangan kumpul dengan orang-orang yang main, game doang, hidupnya kayak santai. Suatu saat Anda akan menebus waktu hidupmu dan mahal harganya. Amin. Hidup adalah kepercayaan. Jangan dilihat. Oh, enggak ada orang tua, enggak ada yang lihat. Tidak yang memperhatikan saya. Anda mesti ingat, hidup kita ini adalah kepercayaan Tuhan. Bilang sama-sama, kepercayaan Tuhan. Amin. Tuhan itu adil. Sama-sama bilang Tuhan itu adil. Dia lihat apa yang kau kerjakan, dan satu momen kelak, dia tinggal switch saja. Anda bisa pindah. Yang malas, ya akan menebus kemalasannya, tapi yang rajin akan menuai kerajinannya. Katakan amin. Enggak ada orang yang malas tiba-tiba lalu dapat sesuatu yang wah, enggak ada. Amin. Itu sebabnya gunakan kepercayaan dengan baik. Yang ketiga, hidup adalah penugasan sementara. Bicara dengan kencang. 2, 3. Hidup adalah penugasan sementara. Bapak Ibu Saudaraku, tiap-tiap hari Anda mesti sadar, hidup ini penugasan sementara. Di paruh hidup saya yang saya jalani, saya bersyukur kepada Tuhan bisa diizinkan melewati beberapa fase. Ya, 95 sampai sekitar tahun 2000, Tuhan izinkan saya ada melayani di Indonesia Timur. Mulai 2001, mulai ke Kalimantan sampai hari ini. Ketika saya berada di tiap-tiap kesempatan, tiap-tiap penugasan, saya cuma ingat satu hal, saya ditugaskan sementara. Sekarang saya berkata begini, penugasan saya juga tetap sementara. Yang nugaskan saya bukan organisasi, yang nugaskan saya bukan manusia, tapi yang nugaskan saya adalah Tuhan yang punya langit dan bumi. Amin. Anda harus siap sedia. Gak peduli kalau Alkitab berkata paling kuat 80 tahun, 70 atau 80 tahun. Tapi suatu saat saudara akan pindah tugas. Amin. Gak kerja lagi di bumi, tapi engkau akan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Di mana? Di kekekalan. Ingat ya, sekarang ini dunia kita adalah dunia sementara. Tapi satu kali kelak kita akan ada di dunia kekekalan. Bilang sama-sama, dunia kekekalan. Ini selama-lamanya. Nah, setelah kita tahu ini semua, apa makna kehidupan menurut Alkitab, sekarang Anda mengerti bahwa yang pertama, keberadaanmu di muka bumi ini sementara. Bilang sama-sama, saya di sini sementara. Amin. Bahkan keberadaanmu dengan tubuh tampan atau tubuh cantikmu juga sementara. Coba kanan kiri bilangnya, wajahmu sementara. Ada yang bilang, aduh rambutku brekele. Wah. Ada yang gak terima dengan wajahnya, beli apa itu yang bisa glowing itu saudara. Saya kemarin lihat ada testimoni. Orang saking pengennya putih, dia beli alat untuk bikin, apa namanya? Skincare ya. Skincare, wah bikin glowing.
Masuk tahun kedua, gosong, saudara. Ya. Masih dijalankan, makin gosong, berhenti, bopeng mukanya. Lalu sudah terlanjur hitam macam mana, saudaraku? Bilang begini, sementara. Nanti Tuhan akan ubah kita dalam tubuh kemuliaan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Perhatikan sekali lagi, keberadaan kita di bumi sementara. 2, 3. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan jika kita ini tahu keberadaan kita di bumi ini sementara? Yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah bijaksanalah di sepanjang kehidupan. Mari bilang sekali lagi, bijaksana di sepanjang kehidupan. 2, 3, bijaksana di sepanjang kehidupan. Saya akan bagikan 3 poin penting untuk saudara bawa pulang ke kehidupanmu yang nyata di dunia ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bijaksana di sepanjang kehidupan? Yang pertama, mari kita membuka sama-sama ayat 35. Ayat 35 kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sekali lagi sama-sama. 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya, orang bijaksana menurut Alkitab dalam Lukas pasal 12, dia adalah orang yang dikatakan pinggangnya tetap berikat dan pelitannya tetap menyala. Apa artinya ini? Pinggang terikat dan pelitamu menyala. Ini bicara tentang tanggung jawab. Orang percaya kita hidup di dunia ini punya tanggung jawab. Ya, Tuhan kasih kita kesempatan hidup di dunia ini dengan mengampu 2 ini loh. Tanggung jawab. Yang pertama, pinggangmu harus terikat atau engkau harus selalu berikat pinggang. Dan yang kedua, pelitamu menyala. Apakah ini makna jasmani? Bukan. Ini bukan makna jasmani. Kalau makna jasmani, yang perempuan-perempuan nggak masuk surga ini. Karena nggak pakai ikat pinggang kan? Yang pakai ikat pinggang cuma laki-laki. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Ini tentang apa? Orang percaya itu harus jadi pelita di dunia. Pertama ya, saudara, 2 kata ini, dari 2 kata ini Anda akan mengerti tanggung jawabmu selama hidup di dunia. Yang pertama, orang percaya itu harus jadi pelita. Bilang sama-sama, saya harus jadi pelita. Pelita fungsinya apa? Pelita itu berfungsi untuk menerangi dunia. Ya, pelita dia akan menyala, dia akan menerangi dunia. Tapi Anda perhatikan, lilin dinyalakan. Kalau pengen lingkungan itu tetap terang terus, dia harus mengorbankan apa? Tubuhnya. Betul? Dibakar. Jangan bilang gini, jangan dibakar, nanti habis. Apa yang terjadi? Gelap. Nah, orang percaya itu punya tanggung jawab jadi terang bagi sekitarnya. Itu sebabnya kita belajar dari prinsip pelita. Pelita untuk menerangi dunia, dia harus rela mengorbankan dagingnya. Ini banyak orang Kristen gak ngerti tanggung jawabnya, makanya dia gak mau korban dagingnya. Kesenangannya tetap dilakukan. Bahkan saya cerita dulu ya, di gereja pun senang dia main game, sambil dengar khotbah dia main game. Lalu sebelahnya nengok, terganggu gak sebelahnya? Terganggu. Ini orang Kristen gak ngerti tanggung jawabnya, makanya dia gak mau korban dagingnya. Kehidupan kita, pelita, saudara gak jadi berkat pun sebelahmu terganggu. Tapi kalau engkau jadi berkat, sebelahmu juga terganggu tapi positif. Akhirnya aku bisa tengok, akhirnya aku bisa lihat. Betul? Tanggung jawab kita, jadi pelita dunia. Bilang sama-sama, jadi pelita dunia. Harus mengorbankan daging. Kesenanganmu dipotong. Kesukaanmu dipotong. Supaya apa? Supaya orang lain bisa terberkati lewat hidupmu. Tapi ingat ya, ada tadi ikat pinggang. Pinggangmu terikat. Ini bicara tentang hidup dalam kebenaran. Mau jadi berkat? Hidup dalam kebenaran. Mau jadi pelita dunia? Hidup dalam
kebenaran. Efesus 6 ayat 14. Sama-sama dibaca. 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saya mau garis bawah ini, makna daripada berikat pinggang. Artinya adalah hiduplah dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi apa tanggung jawab kita yang pertama? Jadilah berkat. Kedua, dan hiduplah dalam kebenaran. Sekarang kita lihat bagaimana kita bisa bijaksana di sepanjang kehidupan ini. Kita baca sama-sama ayat 36. Lukas 12 ayat 36. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Ya. Apa tanggung jawab kita supaya kita ini bisa hidup bijaksana sepanjang kehidupan? Dari ayat ini kita dapat satu pengertian. Hiduplah berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu jangan sambil tiduran. Saya kalau pesan sama istri, bentar ya, aku bareng-bareng sebentar. Itu sampai pagi, saudara. Ya. Tapi kalau orang berjaga-jaga itu gimana? Enggak mungkin orang berjaga-jaga tidur. Kalau tidur ya pasti enggak jaga. Ada lihat satpam, jaga ya, ya. Tapi dia tidur, jaga enggak? Enggak lah. Kalau ditanya apa yang terjadi, enggak ada. Makanya orang enggak percaya sama satpam, dipasanglah CCTV, suruh melek sepanjang. Jadi berjaga-jaga itu artinya tidak tidur, tidak terpengaruh oleh keadaan. Ini bukan berarti Anda enggak boleh tidur, bukan. Tapi Ibu Saudara dengarkan baik-baik. Tadi pagi saya bicara tentang ada banyak sekali yang berubah di dunia ini. Fashion sudah mulai berubah. Ya, perilaku, budaya yang ada di masyarakat berubah. Bahkan sistem transaksi sudah berubah. Kalau zaman dulu kita mesti beli apa-apa pakai uang tunai. Ya, saya ke bandara ngantar tamu, pulangnya bingung saudara, karena saya nggak bawa kartu. Sistemnya berubah. Oh sekarang kalau mau keluar bayarnya pakai kartu. Di situ ditulisin, maaf, tidak menerima pembayaran tunai. Harus pakai non tunai. Jadi mobil saya menghambat puluhan mobil di belakang. Karena macet, ada petugas datang, Pak, apa yang bisa dibantu? Saya nggak punya kartu. Lalu dibantu dan akhirnya bisa lolos. Bapak Ibu berubah semuanya. Dan perubahan ini lambat laun, cepat atau lambat itu mempengaruhi hidup saudara. Untuk hidup dengan pola dan sistem yang berbeda. Tujuannya cuma satu, supaya banyak orang mulai ikut arusnya dunia. Ya, karena ikut arusnya dunia, saya pesan, jangan sampai engkau terpengaruh dengan dunia. Karena dunia begitu jahat dari hari ini. Perhatikan, tanggung jawab kita adalah hidup berjaga-jaga. Ya, dikatakan, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, apa? Segera dibuka pintu baginya. Ini artinya hidup berjaga-jaga. Tapi ada arti lain yang dimaksud dari ayat yang ke-36 ini. Coba kita baca sama-sama ayat 39 sampai dengan 40. Sama-sama dibaca. 2, 3. Tetapi ketahuilah ini, perhatikan. Jika tuan rumah tahu pukul berapa akan datang, ia tidak akan membiarkan apa? Rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ternyata ada pengertian yang lebih dalam dari makna dan tanggung jawab orang percaya. Ini bukan sekedar berjaga-jaga, ya,
Tadi bicara tentang perubahan. Orang hidup pasti kemana-mana, orang pasti pegang HP. Betul tidak? Zaman sudah berubah. Ada anak marah sekali, dia lebih baik nggak dikasih makan daripada nggak dikasih HP. Benar enggak? Ini anak sudah mulai tergelincir, terpengaruh dengan tipu daya dunia. Nah, Bapak Ibu lebih suka kerja atau lebih suka pegang HP? Bahaya nih. Ada yang pintar jawabnya. Saya kerjanya pakai HP, Pak. Wih, mantap dia. Makanya Tuhan berkata, berjaga-jaga supaya kita jangan tergelincir. Berapa orang kita dipengaruhi hidupnya oleh karena handphone ini. Dan Tuhan berkata, ketahuilah ini saudaraku. Ya, dikatakan jika tuan rumah itu tahu, ya, ada di sini yang tahu kapan maling bongkar rumah? Gak ada yang tahu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah berjaga-jaga. Kami ini udah berjaga-jaga, saudara. Satu ketika, satu pagi saya waktu mau bangun, saya bangun dan saya masak air. Saya tiap pagi saya pasti bangun pagi dan saya masak air buat anak-anak saya. Saya kaget karena LPG-nya hilang. Saya bilang kok bisa hilang ini saudara ya. Seumur-umur baru ini saya kehilangan tabung LPG di dalam rumah. Saya bangun tanya Eva, kapan kamu lihat kabelnya kok tiba-tiba, selangnya tiba-tiba begini? Iya Om, tadi pagi saya bangun lihat kok sudah begitu. Tidak ada yang tahu. Ada sebuah penyesalan ya. Meskipun harganya nggak seberapa, tapi pas kita cari nggak ada, itu kan menyesal saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ada pesan yang menarik yang Tuhan beritahu kepada kita, tanggung jawab kita. Coba kita baca kembali ayat ini dengan baik ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Dari ayat ini, kita sebagai apa di sini? Sebagai tuan rumah atau sebagai maling? Kita sebagai tuan rumah. Kita tuan rumah. Bilang sama-sama, saya tuan rumah. Apa yang harus kita lakukan sebagai tuan rumah? Pesannya ini, berjaga-jagalah akan hidupmu, jangan biarkan dibongkar. Tuhan titip hidupmu. Jangan sampai ada yang bongkar hidupmu. Banyak orang Kristen bilang, sekali Yesus tetap Yesus, betul. Tapi pertanyaannya, apakah sekali selamat tetap selamat? Wahyu pasal 3 berkata, kalau kamu tidak berjaga-jaga, namamu akan dihapus dari kitab kehidupan. Jangan bilang gini, kalau Tuhan sudah tulis Pak, paten. Coba kita lihat ayatnya ya. Wahyu pasal 3. Pasal 3 ayat yang kelima. Coba kita baca lagi sama-sama. Baca ya, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Perhatikan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Perhatikan di situ. Aku tidak akan menghapus namanya dari mana? Dari kitab kehidupan, bukan dari catatan anggota gereja. Betul? Di sini katakan aku tidak akan menghapus. Menghapus itu gimana? Sudah ada tulisannya enggak? Sudah. Amin. Di mana ditulis? Di kitab kehidupan. Siapa yang punya kitab kehidupan? Tuhan. Tuhan bisa, bilang sama-sama, Tuhan bisa hapus. Kalau kita kalah. Makanya tadi kita berkata, hidup adalah ujian. Kalau kamu kalah, dia apa kan? Dihapus. Coba kita balik kalimatnya ya. Sekarang kita baca dari sini saudara. Kata tidak kita hapus. Oke, dari bangsa 2, 3. Barang siapa menang,
ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab. Stop dulu. Sekarang kalau kita barang siapa kalah, kita ganti kalah ya. 2, 3. Barang siapa kalah, ia tidak akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Terus aku akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi saya di sini bertanggung jawab untuk saudara bertanggung jawab dengan kehidupan. Katakan amin. Yesus mati di kayu salib supaya Anda bertanggung jawab dengan kehidupanmu. Amin. Pertama, hidup adalah ujian, hidup kepercayaan, dan hidup penugasan sementara. Dan bagian kita berjaga-jaga akan hidupmu. Jangan sampai ada yang bongkar. Nah, kadang-kadang anak muda, hidupmu dibongkar, kalahnya gara-gara apa? Gara-gara pekerjaan. Tadi pagi saya kasih contoh, diterima Pak di PTA, perusahaan sawit skala internasional. Ditawarin, Eva, gelarnya apa? Sarjana pendidikan. Wih, oke. Mau enggak kerja di perusahaan saya? Gaji 15 juta per bulan. Wih, mantap. 3 bulan naik 25 juta. Wih, mantap. 6 bulan jadi 50 juta. Siapa yang tidak mau? Tapi dengan satu syarat. Tinggalkan imanmu. Halo? Mau tinggalkan iman. Ingat pesan ini. Jangan sampai rumahmu dibongkar. Jangan izinkan seseorang membongkar rumahmu. Amin. Berjaga-jaga. Ini tanggung jawab kehidupan. Saya bicara tentang kehidupan Anda sesudah kematian. Mau surga atau neraka, prinsipnya cuma satu. Jangan izinkan rumahmu dibongkar. Jangan izinkan rumahmu dibongkar. Jangan izinkan rumahmu dibongkar. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. mengasihi-Mu. Lord, I need you, Lord. Seumur hidupku janji-Mu Tuhan, Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, melayani mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan dagingku lenyap, kalau Tuhanku selamanya. Oh, melayani, amin, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku Tuhan. Haleluya. Janji-Mu kan tetap ku pegang sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang
kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku Dapat mahkota kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Buat petang hari ini Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan. Memberikan kekuatan dan membangkitkan kami, memulihkan kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami tetap bijaksana dalam menghadapi kehidupan-kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh seperti pelita ya Tuhan, sebagai terang dan dunia. Dan kami boleh hidup benar, sesuai dengan perintah-Mu yang telah Kau firmankan pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami selalu berjaga-jaga Tuhan. Apapun ya Tuhan, kami boleh menjaga hati kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami akan melayani Engkau seumur hidup kami. Dan Kau akan memberikan kekuatan pada kami bahwa segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Engkau akan memberkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya, dimanapun berada. Kau berkati sisi keluarganya. Berkat-berkat yang tercurah daripada Engkau. Apapun yang dicita-citakan hamba-Mu ya Tuhan, Engkau boleh nyatakan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, Kau setia.